wa nazhat al-fudala dan al-majruhin. Latar belakang penyusunannya adalah karena sedikitnya orang yang mengetahui hadis-hadis sahih, karena banyaknya hadis palsu. Terbaliknya susunan kata dalam hadis sehingga hadis yang sahih luput dari perhatian dan tidak terdokumentasikan. Jadi lebih fokus kepada penelitian hadis-hadis yang terbalik susunan katanya gitu. Dan juga banyaknya jalur periwayatan hadis yang mesti diteliti. Latar belakang penamaan hampir sama dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Di sini Ibnu Hibban tidak menamakan kitabnya itu sebagai kitab Sahih. Nama asli kitab ini adalah Al-Musnad, As-Sahih, At-Taqasim wa Al-Anwa min ghair wujud qatfi sanadiha wala subut jarh fi naqliha. Taksim adalah bagian 5 yang terkandung di dalamnya. Sistematika penyusunannya yaitu mirip dengan Al-Quran. Seperti Al-Quran itu kan tersusun dari juz-juz, kemudian surah-surah. Nah, ini kalau misalkan Sahih Ibnu Hibban mencakup nawu-nawu atau jenis-jenis, dan setiap nawu mencakup hadis-hadis. Oleh Imam Amir Alauddin Abu Hasan bin Balban bin Abdullah Al-Farisi Al-Misri Al-Hanafi rahimahullah disusun berdasarkan jilid atau bab tertentu. Sebelumnya belum disusun berdasarkan jilid, masih berupa manuskrip gitu. Jadi oleh Abdullah Al-Farisi ini disusun lagi, ditata lagi berdasarkan jilid dan juga bab-bab tertentu guna pembaca lebih mudah memahami dari kitab At-Taqsim Al-Anwa ini. Kitab Sahih Ibnu Hibban ini yang kita Taqsim Al-Anwa ini yang kita kenal sebagai Sahih Ibnu Hibban, dan buku inilah yang diterjemahkan sebagai Sahih Ibnu Hibban yang disusun oleh Abdullah Al-Farisi Al-Misri tadi. Nah, ini adalah Taqasim tadi yang ini. Taqasim pertama, perintah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya terdiri dari 110 bab, kedua larangan yang Allah haramkan bagi hambanya 110 bab, ketiga kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui 80 bab, keempat sebentar. Keempat itu ibadah yang Allah perbolehkan untuk hamba-hambanya adalah 50 bab. Kelima, perbuatan Nabi Muhammad yang ia lakukan sendiri, tidak untuk umat, itu terdiri dari 50 bab. Metodenya, Ibnu Hibban menggunakan metode yang dihasilkan oleh daya nalar dan kemampuannya sendiri, didukung dengan usul dan kalam. Dalam hal dua riwayat sikoh yang bertentangan, satunya marfu dan satunya lagi mauquf, atau satunya mausul dan satunya mursal, Ibnu Hibban menggunakan metode untuk menerima yang marfu dan mausul dengan tidak menjelaskan ilat yang lainnya karena keduanya sikoh. Adapun pendapat para ulama terkait Ibnu Hibban dan juga karyanya, para imam mengatakan bahwa kitab Sahih Ibnu Hibban lebih tinggi kedudukannya dibanding Mustadrak Al-Hakim dan lebih baik darinya. Ahmad bin Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Al-Hadis mengatakan bahwa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban telah mematuhi kesahihannya dan keduanya lebih baik daripada Al-Mustadrak dan lebih bersih dari segi sanad dan matan. Bersama Ibnu Khuzaimah ada Al-Hakim dengan Al-Mustadraknya dan Ibnu Hibban dengan sahihnya. Akan dilanjutkan oleh Kak Adisya. Baik, terima kasih Kak Yuli. Selanjutnya kualitas hadis. Nah, dari pemaparan tadi Kak Anisatul Afifah dan yang Kak Yuli jelaskan, ada kualitas hadis dari keduanya. Jadi kualitas hadis dari kitab-kitab
Ibnu dan Ibnu Huzaimah ini dikatakan lebih tinggi kedudukannya daripada Musyraf al-Hakim dan lebih baik darinya. Jadi dalam kriteria penerimaan suatu hadis, Ibnu Huzaimah sama Ibnu Hibban ini menurut banyak ulama mengikuti mazhab yang dikembangkan oleh Abdul Ar-Rahman Ibnu Al-Mahdi dan Ahmad Ibnu Hambal, atau kita kenal dengan Imam Hambali. Mazhab ini akan toleran atau longgar dalam tasamu dalam menilai rijal untuk hadis yang berkaitan dengan ganjaran, siksaan, ataupun fadilah. Nah, di sini kan sudah tertera ya berapa hadis sahihnya Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Huzaimah. Jadi berdasarkan perhitungan menurut tabel tersebut, penulis bahwa kitab Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban tersebut keduanya secara garis besar hadis-hadis yang tercantum pada kitabnya bernilai sahih secara umum. Dari jumlahnya Ibnu Hibban ada 7.491, yang sahih ada 6.546. Lalu sahihnya Ibnu Huzaimah dengan jumlah 3.078, yang sahih ada 2.238. Lalu setelahnya kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu Ibnu Hibban yang dikenal namanya dengan Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban. Lalu Ibnu Huzaimah yang sementara Ibnu Huzaimah juga yang berasal dari Khurasan seperti Ibnu Hibban ini. Beliau terkenal di Arab yang berasal dari Bani Tamim keturunan Arab asli, yang dimana Arab Urumiyah namanya. Walaupun beliau dilahirkan di Afghanistan. Ibnu Hibban ini menuntut ilmu ketika usianya sudah menginjak 20-an. Walau sedikit telat, tetapi gigih dan semangat dalam menuntut ilmu. Dan beliau ini belajar mendatang kepada ulama-ulama di berbagai wilayah. Di antaranya yaitu Basroh, Kufah, Baghdad, dan salah satu gurunya yaitu Abu Ya'la al-Musili. Kepribadiannya yang dimiliki oleh Ibnu Hibban ini keras dan ketat dalam mengambil kesimpulan. Ia juga sempat Ibnu Hibban menjadi seorang murid dari Ibnu Huzaimah. Yang dikenal Ibnu Huzaimah ini banyak dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya gurunya itu ada namanya dalam kitabnya Muhammad Ibnu Bashar atau yang dikenal dengan sebutan Bundar. Bahkan sejumlah gurunya ini juga mengambil hadis atau meriwayatkan hadis darinya. Seperti menerima hadis darinya seperti Al-Bukhari, Muslim, dan murid yang paling akhirnya itu ada di cucunya yaitu Abu Thahir Muhammad bin Al-Fadl. Sedangkan Ibnu Huzaimah ini hanya 3 kitab saja yang dari salah satu kitab Sahih Huzaimah. Dan penilaian ulama salah satunya menurut Al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban ini imam besar yang tidak ada tandingannya. Lalu kalau isi dari kitab Ibnu Hibban sendiri, Ibnu Huzaimah ini sendiri menyusun kitab dengan berisi perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan terhadap hambanya. Dan kitab Ibnu Huzaimah ini seluruh hadisnya adalah hadis hukum yang hanya membahas persoalan-persoalan ibadah saja. Seperti itu. Oke, sekian. Dibuka sesi tanya jawab. Untuk sharing pertama dibuka 3 penanya. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Iya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman siapa yang mau ngeliatin kitabnya? Ini enggak teman-teman menyiapkan kitabnya apa belum? Yang PDF-nya itu.
Yang kayak minggu kemarin saya buka Sahih Bukhari itu seperti ini, bentuknya ada berapa jilid begitu. Ya, dengar saya? Iya, Bu. Mm-mm. Ya, ini di kelompok 3 menyiapkan atau enggak nih? Kalau saya pribadi udah sempat nyari Bu, cuman pas mau di-download itu dialihkan ke ini lain, website lain gitu. Jadi nggak bisa. Oh, jadi nggak jadi download. Iya, nggak bisa gitu. Jadi selalu kalau mau download dialihkan ke website lain gitu, malah iklan-iklan gitu yang muncul. Oh ya, nanti berarti saya kasih tahu teman-teman bisa ambil di mana gitu ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, jadi karena belum disiapkan, saya harap ini minggu kemarin kan saya udah nih, jadi saya awali di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi nanti kalian aja dijelaskan ke teman-temannya, ini loh seperti ini pembukaannya, kitabnya dan sebagainya. Supaya apa? Karena kalau kita membaca, ya kita udah tahu nih, kita udah tahu bahwa kitabnya itu seperti ini. Tapi kan kalau nggak lihat, tidak melihat bukunya seperti apa, itu kan ini apa kayak masih ngambang gitu kan. Jadi belum belum oh jadi tadi itu yang dijelaskan oleh teman saya di makalah itu seperti ini maksudnya. Nah, itu. Jadi fungsinya untuk melihat kitabnya itu seperti itu ya. Oke, berarti silakan mau pertanyaan dulu atau nanti saya bukakan PDF-nya. Serah, saya kembalikan ke teman-teman kelompok 3. Pertanyaan 2 aja kali ya, Bu? Boleh? Boleh, silakan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kakak moderator izin bertanya. Iya, Kak Salsa. Bulan, Kak. Tahu, Kak. Iya, Kak Disa, saya utulan dari. Kaulan dulu apa Salsa? Tahu Iya. dulu, Kak. Oh ya udah ya. Izin bertanya dong, Kak, kalau penulisan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini ataupun Ibnu Hibban ini penulisannya itu sepanjang mereka hidup gitu, atau misalnya dalam waktu tertentu mereka udah selesai gitu, atau mereka membuat kitab ini menulis hadis ini selama perjalanan rihlah mereka gitu. Jadi
ya sampai beliau wafat, sampai di situ tulisan hadisnya ya udah selesai situ, atau ada ditentuin ternyata selama 20 tahun nih Ibnu Khuzaimah ataupun Ibnu Hibban ini menyelesaikan kitabnya gitu. Jadi intinya ada waktu apa namanya? Ada pernah ada ini nggak sih Kak, ada penjelasan tentang waktu berapa lama mereka membuat kitab ini, menulis hadis-hadis ini gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Ulan. Ya, sama-sama. Kak Salsa, mau nanya apa? Iya Kak, saya izin bertanya. Nah, di kitab Sahih sama Ibnu Hibban ini, apakah hadisnya itu, hadis sahihnya itu juga di kitab kalau misalnya dijadikan hujah sahih. Tadi suaranya putus-putus. Mau diulangi? Di kitabnya Sahih Ibnu Zaim, Sahih Ibnu Hibban, kenapa? Izin mematikan kamera ya, soalnya suaranya putus-putus. Sekarang udah nggak putus-putus kan? Enggak. Iya, di Sahihnya Ibnu Hibban sama Ibnu Huzaimah itu ada nggak sih maksudnya Sahihnya itu, hadis Sahihnya itu sama kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Bukhari gitu. Terus ininya kalau dijadikan hujah kitab Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah ini lebih dahulu mana gitu, maksudnya dijadikan hujah kan kita harusnya kan dijadikan hujah itu kan kitab Bukhari Muslim, nah itu baru kitab Huzaimah dan Ibnu Hibban, Ibnu Hibban dulu dan kitab Huzaimah gitu kedudukan dijadikan hujahnya gitu. Jadi yang maksudnya dijadikan hujah itu lebih dulu si Sahih Bukhari dan Muslim atau Huzaimah dulu? Bukan, maksudnya lebih dahulu Ibnu iya Kak, mana Himah atau Ibnu Hibban gitu. Oke, saya jawab ya Kak. Izin menjawab pertanyaan Kak Salsa yang terakhir. Untuk didahulukan yang mana antara Sahih Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Huzaimah untuk dijadikan hujah gitu. Didahulukan Sahih Ibnu Huzaimah. Tadi kan seperti yang dikatakan para ulama tadi, Sahih Ibnu Huzaimah dulu, baru Sahih Ibnu Hibban. Kalau di antara keduanya itu kedudukannya setelah Bukhari dan juga Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Seperti itu Kak Salsa. Oh iya, soalnya di sini dhaifnya lebih banyak Ibnu Huzaimah, jadi bingung. Jadi Ibnu Huzaimah dulu ya, Kak? Iya, tadi yang kata ulama. Pendapat para ulama. Karena kalau Ibnu Huzaimah itu lebih selektif gitu dibanding Ibnu Hibban dalam pemilihan hadisnya gitu Kak, kriteria hadisnya. Gimana Kak Salsa, jawabannya ini belum terjawab pertanyaannya? Iya Kak, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Kak Yuli. Terus yang itu Kak, yang hadis Bukhari Muslim itu, maksudnya di hadis di hadis sahihnya itu Huzaimah dan Ibnu Hibban, apakah ada hadis sahihnya itu Bukhari Muslimnya juga gitu? Ada hadis sahih. Gimana? Jadi pertanyaannya gini bukan Kak Salsa. Jadi di kitab sahihnya Ibnu Huzaimah itu ada nggak kesamaan di isinya kitab sahih Bukhari dan Muslim? Gitu kan? Isinya gitu, isi hadis sahihnya gitu sama, tentang hukumnya gitu sama enggak gitu. Yang ditanyakan itu ini ya Kak, Sahih Ibnu Huzaimah ya Kak, bukan Sahih Ibnu Hibban ya. Ada yang sama gak hadisnya gitu sama kayak Bukhari dan Muslim?
Iya, Kak Yuli, seperti itu. Bukan kok. Kayaknya pertanyaan saya itu bukan apakah disebutkan ulang di Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah, bukan, ya nggak sih? Iya, Bukan. nanya isinya. Jadi isinya tuh ada nggak yang sama di kitabnya Sahihnya Ibnu Zaimah sama kitabnya Sahihnya Bukhari dan Muslim gitu. Isi kitabnya. Diulang lagi coba Salsa. Iya, iya Bu. Iya, jadi Sahih Ibnu Hibban dan kitab Sahihnya Ibnu Hibban dan kitab Sahihnya Ibnu Huzaimah itu kan memuat kan ada hadis sahih kan ya pasti. Nah, hadis sahihnya itu dari hadis sahih Bukhari Muslim gak gitu disebutkan gak gitu hadis isi dari hadis sahih Bukhari Muslimnya, atau enggak disebutkan lagi tuh hadis sahih Bukhari Muslimnya gitu. Jadi itu benar-benar sahih dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban gitu. Saya izin menjawab ya Kak. Untuk kitab yang Sahih Ibnu Hibban itu membuat kira-kira 7.448 hadis. Terdapat sekitar 4.801 hadis yang sama-sama dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim atau salah satunya. Sisanya sekitar 1.647 hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sunan. Ada pula hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban saja gitu. Berarti sisa dari yang 4.801 sama 1.647 tadi, sisanya dikeluarkan oleh Ibnu Hibban saja, tidak ada dalam Bukhari maupun Muslim, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Jadi dalam kitabnya sisanya itu udah Ibnu Hibban yang mengeluarkan gitu, jadi nggak ada di Bukhari Muslim, kitab Bukhari dan Muslim. Iya Kak. Iya Kak. Ya, bagi kakak-kakak yang lain ada yang mau ditambahkan? Atau dari kakak pemakalah, Kak Afi, ada yang mau dijawab? Tadi pertanyaan Kak Wulan belum dijawab ya, tentang penulisan kitab Ibnu Huzaimah. Penulisannya sepanjang hidup atau batasannya sampai mana? Terima kasih. Saya ingin menjawab terkait pertanyaan ini, asal saya Kak. Terkait perbedaan kitab, tadi kan kalau Sahih Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim udah ya. Sekarang Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Bukhari dan juga Muslim. Kalau di Sahih Ibnu Huzaimah itu, seluruh hadisnya adalah hadis hukum yang hanya membahas persoalan-persoalan ibadah saja, tadi seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau tema-tema seperti muamalah dan juga munakahah tidak menjadi materi pembahasan dalam Sahih Ibnu Huzaimah.
Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Al-Bukhari. Gitu, Pak. Kalau dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, bab muamalah dan munakahah tidak dibahas. Kalau dalam Sahih Bukhari itu dibahas. Izin bertanya, Kak. Kan tadi kalau Sahih Ibnu Uzaibah itu kan hanya membahas tentang hadis-hadis hukum ya. Nah, itu ada apa ya? Kayak pengaruh kayak coraknya dia gitu gak? Kayak coraknya beliau itu ya di bidang fikih. Jadi hadisnya itu ya tentang hukum-hukum saja gitu, nggak mencakup yang lainnya gitu. Apa begitu, Kak? Kalau disimpulkan dari pernyataan tadi, sepertinya cenderung ke situ ya, Kak. Jadi hanya memfokuskan ke bab-bab fikih saja gitu. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya boleh? Iya, silakan Kak Winda. Baik, terima kasih. Winda izin bertanya, Winda ngambil dari paparan kakak yang ada di makalah kesimpulan. Jadi kan di situ dipaparin tuh yang di bagian paling bawahnya, kalau Bukhari sama Muslim itu kan menggunakan sistematika penyusunan hadis dengan non fikih. Sedangkan kalau hadis Sahih Huzaimah ini menggunakan sistematika fikih. Nah, ini tuh bisa dibilang gini nggak sih Kak? Kalau Ibnu Khuzaimah itu adalah pelopor penyusunan kitab dengan sistematika fikih itu kayak gitu benar atau enggak? Atau ada pelopor-pelopor yang lain dan Khuzaimah itu mengikuti gitu? Atau gimana? Terima kasih. Sama-sama Kak Winda. Jadi dari pertanyaan Kak Winda gini bukan? Kan Bukhari dan Muslim itu kan tadi kan kita jelaskan non fikih, tapi ada nggak sih pelopor yang ngeduluin atau seniornya Ibnu Huzaimah gitu, pelopor fikihnya? Ya, terima kasih. Saya izin menjawab ya, Kak. Pertanyaan Kak Winda tadi. Ya, Jadi kalau untuk dikatakan Ibnu Khuzaimah itu seorang pelopor dalam penyusunan berdasarkan bab-bab fikih, kayaknya bukan ya, Kak. Kalau menurut saya dari pemaparan yang ada di sini, karena Ibnu Khuzaimah itu dalam sahihnya menggunakan sistematika yang lumrah digunakan dalam kitab sunan, yaitu sistematika penyusunan yang berdasarkan pada bab-bab fikih. Otomatis kalau kita garis bawahi kata lumrahnya di sini, berarti penyusunan dengan metode ini berarti sudah sering dilakukan di kalangan para mufassir gitu, Kak. Tapi untuk pelopor pertama yang mencetuskan metode ini saya kurang tahu ya, Kak. Tetapi Ibnu Khuzaimah bukanlah pelopornya gitu. Baik, terima kasih Kak. Saya izin koreksiannya teman-teman juga. Jadi kan tadi kan Paula nanya penulisan kitab Ibnu Huzaimah ini sampai mana sih, ada batasannya apa enggak sih? Kalau dari yang dia cari itu dia belum nemu nih. Jadi detail batasannya itu sampai tahun berapa tuh belum ketemu. Tapi kan dari pemaparan dari apa ya? Perkataannya si Ibnu Hibban ini dia nggak pernah nemuin kitab yang sahihnya ini tersusun rapih selain Ibnu Huzaimah. Berarti kan tandanya sebelum beliau ini wafat, mungkin kitab ini sudah jadi. Seperti itu.
Jadi untuk kalau batasan sampai kapan detail waktu itu, aku belum nemu nih, belum tahu pastinya itu kapan. Cuman kan dari beliau ini, si Imam Ibnu Huzaimah ini, semasa hidupnya kan beliau suka nih untuk menuntut ilmu, terus mengajari kepada murid-muridnya, bahkan pun gurunya sendiri ada yang menafsirkan dari kitabnya beliau juga, seperti itu Kaulan. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Iya, masih ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman yang ingin bertanya, dan kedua sudah bertanya lagi, kita silahkan. Kak, izin bertanya lagi ya. Nah, kalau misalnya kitab-kitab Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah ini kan nggak mungkin kitab asli gitu kan yang sampai kepada kita gitu. Nah, sebelumnya itu belum disusun gitu ya sama Ibnu Hibban sama Ibnu Huzaimah atau udah disusun gitu Kak kitabnya itu. Kitab yang Saya aslinya gitu. izin, ya, saya izin menjawab ya Kak. Tadi terkait tabel yang ada di PPT juga itu, kan kata Kak Salsa itu Ibnu Huzaimah itu lebih banyak yang dhaifnya kan hadisnya. Itu kitab yang disusun atau ditahqiq oleh MM Azami. Nah, ini tuh dia mentahqiqnya itu hanya seperempatnya saja yang masih ada. Adapun 3/4-nya itu sudah hilang gitu Kak. Kan Ibnu Huzaimah itu belum menyusun dalam dalam sebuah kitab gitu ya Kak. Akan tetapi hanya berupa manuskrip saja. Nah, oleh MM Azami ini dia ditahqiq. Nah, akan tetapi hanya seperempatnya saja yang masih ada. Adapun 3/4-nya sudah hilang. Jadi kesimpulannya Ibnu Huzaimah itu beliau tidak apa namanya? Pertamanya itu enggak langsung membukukan gitu Kak, akan tetapi dibukukannya oleh para murid-muridnya gitu. Jadi disusun gitu, jadi menjadi jilid-jilid, bab gitu. Begitupun dengan kalau Ibnu Hibban itu beliau udah dalam berupa kitab, bukan lagi manuskrip, akan tetapi masih ini gitu Kak, masih sulit untuk dipahami karena belum ada yang namanya bab-bab gitu. Terus juga sub-sub temanya. Jadi masih umum gitu. Enggak dibagi-bagi. Maka dari itu oleh Amir Amir Alauddin tadi. Iya, di itu gitu Kak, dibukukan dan disusun menjadi 8 jilid untuk mempermudah membaca, mencari hadis-hadis terkait yang dia butuhkan gitu. Gimana Kak Salsa? Iya, terima kasih Kak Yuli atas penjelasannya.
Jadi kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Eh, untuk ini sih sudah terjawab tadi Kak Yuli. Cuman kalau misalnya mungkin tadi jawaban Disha yang tentang Kak Ulan kenapa nulis Disha belum terlalu tahu detail nih untuk batasannya itu sampai mana gitu. Perihal perjalanan ilmunya dia ini, jadi dia tuh menyusun kitab tuh udah jadi atau pas dia habis udah wafat atau gimana gitu. Iya Kak, saya izin menambahkan. Yang kami ketahui di sini seperti apa yang dikatakan Kak Disha tadi, jadi terkait spesifik tahunnya itu kita nggak tahu ya. Tapi Ibnu Huzaimah itu ketika meninggal itu kitabnya itu masih dalam berupa manuskrip, tapi sudah dalam satu kesatuan utuh gitu Kak, hanya belum dibukukan dalam satu kitab gitu Kak. Begitupun Ibnu Hibban gitu. Jadi hanya direvisi-revisi saja gitu sama murid-muridnya. Biar pembaca itu lebih mudah mencari kitab hadis-hadis yang ada di dalamnya gitu sesuai tema yang dia inginkan. Gitu Kak Ulan. Ya, makasih banyak Kak Yuli dan Kak Disha. Ya, sama-sama Kak Ulan. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum nanti kita lihat kitabnya. Oke, sambil jalan aja ya, Disya ya. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya, nanti di akhir aja. Jadi kita lihat kitabnya dulu. Iya, Bu. Kalau ada yang mau nanya, nanti belakangan lah ya. Atau mungkin disimpan dulu kalau ada waktunya. Terkait Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Oke, sebentar. Share screen dulu ya. Ya, jadi Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah yang punya murid Ibnu Hibban ini seperti yang tadi juga dijelaskan oleh teman-teman kelompok 3, saya apresiasi makalahnya panjang, bagus, sumbernya jelas. Nah, kemarin karena masih ada yang sumbernya dari internet, dari mana, jadi saya suruh ini ya, saya suruh ambil aja, saya keluarin dari situ. Juga nanti teman-teman kalau buat makalah juga sama, permintaannya sama sih, cari sumber yang jelas gitu, yang dari makalah ataupun dari jurnal maupun dari buku. Ini apa? Ini adalah Ibnu Huzaimah ya, Sahih Ibnu Huzaimah itu dijelaskan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah As-Silmi An-Naisaburi, jadi nama beliau adalah Muhammad, kunyahnya Abu Bakar. Ada 4 jilid kan, ditahqiq oleh Mustafa Al-A'dhami. Ini baru ditahqiq tahun, kalau nggak salah tahun 80-an lah. Oh iya, sebelum ini ya, udah kelihatan belum sih teman-teman?
Sudah, Ibu. Iya, Ibu, sudah. Oke, jadi tadi katanya sudah mau download tapi susah ya. Nah, caranya supaya nggak keliru, nggak apa namanya, nggak masuk ke website yang banyak iklan-iklannya itu, teman-teman bisa lihat di ini loh, perpustakaannya Pak Yai Syafatullah itu, perpustakaan Islam digital. Nah, perpustakaan Islam digital ini hadisnya terkait hadis itu lengkap. Jadi dari situ saja ya. Kalau mau download itu, ini contohnya matan hadis ya. Kita kan ngomongin matan. Sahih Ibnu Huzaimah. Nah, kan ini tinggal lihat kitab, bisa langsung download, buka PDF-nya. Saya buka. Nah, langsung bisa, nanti tinggal di ini aja, di sini di download. Kalau untuk downloadnya itu teman-teman kalau nggak mau masuk, kadang-kadang suka kena iklan-iklan gitu ya. Misalnya nggak ada kitabnya di perpustakaan Islam digital, nggak ketemu. Sudah kita cari aja pakai bahasa Arab, lebih gampang. Nah, di situ ada Waqfiyah. Waqfiyah ini insya Allah nggak bakal ketemu iklan. Ada Nurbooks juga bisa. Nurbooks ini banyak kitabnya, PDF. Tinggal ini aja, tinggal dicari di situ. Ada namanya tahmil. Nanti diklik, nanti tunggu sampai penuh garisnya. Nah, kan ini ada tahmil. Nanti tunggu di sini sampai garisnya penuh ini. Kalau udah penuh nanti tinggal di-download. Nah, seperti itu. Atau juga kalau teman-teman bisa di arsip, itu banyak di arsip, itu tinggal di search di sini, nanti keluar banyak kitab-kitabnya, tinggal dicari aja di sini di PDF, kan tinggal download aja di sini. Tinggal kalau mau semuanya ya klik di sini, kalau mau satu-satu ya diambil satu-satu aja. Tapi kalau mau enaknya tuh langsung 5 file sekalian gitu kan, karena ini kan ada 4 jilid dan satunya itu cover. Jadi seperti itu ya, tinggal ditulis bahasa Arabnya aja, kan ini insya Allah bisa ya. Oke, balik lagi ke PDF-nya tadi, mana tadi, sebentar. Oke. Jadi Mustafa A'dhami itu beliau yang ini, beliau yang mentahqiq ya. Jadi MM Azami itu tadi sebenarnya Muhammad Mustafa A'dhami gitu kan. Tadi Yuli kan sempat menyebutkan MM Azami. Nah, itu kalau kita bahasa Indonesianya, tapi kalau nama beliau kalau dibaca itu Muhammad Mustafa Al-A'dhami. Ya, jadi ini kitabnya. Ini adalah mukadimah yang ditulis Muhammad Mustafa A'dhami. Beliau nulisnya di Mekah. Kemudian turun lagi seperti, jadi menjelaskan Ibnu Huzaimah dan sahihnya. Jadi tahun ke-3 dan ke-4 Hijriah itu adalah waktu paling matang untuk thaqafah Islamnya itu berkembang gitu kan. Jadi kedua abad itu seperti itu ya. Jadi kita masih masa Bani Umayyah sih, belum pindah ke Abbasiyah, tapi pada saat itu memang banyak sekali berkembang keilmuan ya. Jadi mulai penulisan hadis, penulisan ilal, penulisan rijal, itu juga ada di situ semua. Terus fikih juga kan. Fikih malah sudah dari abad sebelumnya, abad kedua. Nah, jadi ini dulu itu dinamakan sebagai masa Asrud Dhahabi atau masa keemasan. Nah, kalau ulama dulu itu mencari dari mana kita tahu biografinya Muhammad atau Ibnu Huzaimah ini dari mana? Dia nulis di sini. Sumbernya itu ada di Irsyad, punya Al-Khalili, terus Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir. Ini halamannya ditulis. Tarikhul Jurjan, Tarikh Naisabur, Tadkiratul Hufat, segala macam di sini. Ini adalah sumber-sumber beliau menulis biografi singkat Ibnu Huzaimah di permulaan kitabnya ini. Ya, oke. Jadi rihlanya beliau kemana saja beliau pergi ya kan, beliau jadi ketemu di Nisapur,
itu ada Ibnu Rohaweh. Teman-teman, Ibnu Rohaweh ini kemarin agak pada kesusahan ya, nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain. Saya kan pegang 3 kelas kritik hadis jadi kalau belakangnya Waihin itu ada 2 jenis pembacaan cara baca ya. Jadi bisa dibaca Rohaweh atau Rohuyah. Ada 2 jenis pembacaan. Jadi Waihin ada orang-orang yang nggak mau baca Rohawai itu biasanya karena Waihin itu adalah nama ini katanya, namanya setan. Jadi kita pakai Rohuyah aja gitu. Nah, ini Waihin di belakang ini. Ini juga masih di bawah ini di footnote-nya masih disebutkan di mana saja beliau disebutkan biografinya, ada di Tabaqat Syafi'il Kubra, ada di Al-Ibar, ada di Wafi, Al-Fawaid punya As-Safati dan sebagainya. Jadi ini semua yang ditulis di bawah ini adalah kitab-kitab biografi. Teman-teman kalau mau lihat biografi ulama itu juga disebutkan di guru-gurunya kan di Rai, ada ini di Syam, di Mesir. Jadi beliau ini kemana-mana ya. Jadi rihlanya jauh-jauh gitu. Kemudian diceritakan bagaimana pujian para ulama terhadap beliau. Kapan beliau wafat? Wafatnya ada di malam Sabtu kedua tanggal 2 Dzulqa'dah tahun berapa 313. Kemudian ini karangan-karangan beliau, meskipun nggak semua sampai ke kita ya, karena kita tahu kan para ulama menulis kitab, cuman kan jaraknya dari mereka ke kita itu kan jauh. Kemudian kita tahu di sana itu sempat ada peperangan, sempat ada penggulingan kekuasaan dan sebagainya, dan ini juga berpengaruh kepada koleksi kitab ya. Jadi karena kitabnya kan masih berbentuk benda gitu kan, masih berbentuk kertas. Nih kalau misalnya kebakaran ya udah kebakaran, goodbye gitu kan. Kalau kita sekarang ada CD, ada laptop dan sebagainya. Kalau zaman dulu ketika kertasnya terbakar ya sudah hilang gitu kan. Seperti itu. Jadi memang atau mungkin nggak kesimpan atau mungkin banyak ya pokoknya banyak faktor sehingga kitab-kitab zaman dahulu itu nggak sampai ke kita pada sekarang. Jadi meskipun banyak ditulis kitabnya, beliau punya banyak kitab, tapi yang sampai ke kita pun nggak banyak. Dari mana dari mana kita tahu kalau beliau itu punya kitab banyak seperti ini? Jadi beliau punya kitab yang tadi At-Tauhid dan sebagainya. Nah, beliau menyebutkan bahwa di saya itu menulis kitab ini. Nah, akhirnya para penulis biografi ketika membaca ini, nah ditulis berarti salah satu kitab beliau itu adalah yang tertulis di sini tadi. Sumbernya ya dari tulisan beliau sendiri. Makanya kemudian berapa lama tadi pertanyaannya itu siapa? Ibnu Hibban ya yang menulis kitab ini berapa lama? Sebenarnya kalau beliau sendiri nggak mengasih tahu ke kita berapa lama beliau nulis itu kita hampir nggak tahu gitu, hampir nggak tahu kan. Kalau misalnya Imam Bukhari sendiri menulis sendiri kan, saya menulis ini selama 16 tahun gitu kan. Nah kalau misalnya beliau nggak menulis sendiri, nggak ngabari ke kita bahwa beliau menulisnya itu berapa lama dan sebagainya, kita nggak tahu. Atau misalnya muridnya yang menulis, jadi syekh saya dalam menulis kitab ini dari tahun segini sampai tahun segini, itu kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi berapa lamanya, kecuali dari ikrar atau pengakuan beliau sendiri atau murid-muridnya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, dari sekian banyak kitab-kitab yang ditulis beliau ini, apakah sebenarnya di satu kitab aja atau dia ini sendiri-sendiri gitu? Ada kitab, misalnya Kitabul Libas, ada berapa halaman sendiri, dan sebagainya. Nah, menurut Muhammad Mustafa Al-Adhami, yang lebih rajih itu adalah yang kedua. Jadi sebenarnya yang tadi itu disebutkan itu
kayaknya ditaruh di satu edisi gitu, satu jilid gitu kan, kayak kan biasanya para ulama muhaddisin kan kalau kita belajar kemarin kitabus sholat, kitabus zakat gitu kan. Nah berarti itu sebenarnya cuma satu kitab, cuman ada bab-bab kitab. Jadi orang kalau kita zaman sekarang ngomongnya bab, orang zaman dulu pakai istilah kitab. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian beliau juga tidak menamai menamai sendiri kitabnya. Sahih itu bukan penamaan beliau gitu kan. Seperti juga Ibnu Hibban juga beliau tidak menamai sendiri kitabnya. Namanya justru beliau menyebutnya itu Mukhtasarul Mukhtasar. Nah, ini bagaimana Ibnu Hibban menulis Sahih atau Mukhtasarul Musnad. Jadi Ibnu Huzaimah ketika menulis di setiap permulaan bab itu al-mukhtasar atau min mukhtasar minal musnad gitu kan. Jadi beliau sendiri itu memakai istilah mukhtasar gitu. Jadi kitab ini sebenarnya adalah ringkasan dari kitabnya yang lebih besar, Al-Kabir gitu kan. Al-Musnad Al-Kabir namanya. Al-Musnad Al-Kabir milik beliau. Nah, ini belum ketemu juga kitabnya kan, tadi juga kayaknya disebutkan di makalah ya. Di bagaimana beliau menulis tadi juga disebutkan bahwa beliau itu qad amlaitu hadal bab. Jadi beliau itu mengimlakkan ke muridnya. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu kayaknya kayak pembelajaran tradisional biasa ya, beliau membaca kitab atau menerangkan hadis. Nah nanti atau kemudian beliau ada murid-muridnya di depannya. Kemudian beliau ini jadi kan dulu zaman saya kecil ya, zaman saya ya kan biasanya disuruh nulis sama gurunya kan, belum pakai laptop, belum pakai apa kan, biasanya gurunya ngomong apa terus dituliskan keterangannya apa, ditulis di gitu. Ya pokoknya sambil gimana keterangan dari gurunya itu tidak kelewat sama dia. Jadi saya matikan videonya aja ya, takutnya keluar lagi. Ibu. Balik lagi, jadi seperti itu ya catatan-catatan nanti jadi riwayatnya siapa gitu. Kemudian As-Sahih Ibnu Huzaimah wal Musnad As-Sahih min at-Taqasim. Oh ini keterangan ini ya mengenai kedudukan beliau di bawahnya pas Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, baru Mustadrak Al-Hakim. Jadi itu urutnya seperti itu. Sebetulnya keluar ya, tadi saya nggak ini lagi. Oke. Jadi meskipun Sahih Ibnu Huzaimah itu posisinya itu di bawah Sahihain, di dalamnya juga maksudnya ada beberapa hadis dhaif, tapi sebenarnya hadis dhaifnya itu sedikit gitu kan, jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang
sahih dan hasan. Bahkan hampir nggak ditemukan hadis yang wahin atau yang sangat-sangat doif banget gitu, tidak hampir tidak ditemukan. Itu menurut muhakiknya ya. Kemudian kitab-kitab yang ditulis terkait dengan Sahih Ibnu Huzaimah itu ada Al-Mustakhraj, kemudian ada Rijalus Sahih Ibnu Huzaimah ditulis oleh Ibnu Mulaqan, kemudian Atraf Sahih Ibnu Huzaimah ditulis oleh Ibnu Hajar. Nah, nuskhah jadi naskah-naskah yang dipakai oleh Mustafa Al-Dhami untuk menulis kitab yang sekarang ada kita pegang sekarang ini. Jadi mahtutatnya itu pertama dari mana ini? Mahtutat Maktabah Ahmad Talis, jadi ada di Istanbul. Nomornya 348. Nah, kemudian nggak ada nuskha lagi selain nuskha yang dipegang itu. Jadi cuman pakai nuskha tunggal ya. Keluar lagi ya, sorry. Giliran saya lagi ngomong aja ini keluar. Bentar. Ya, kita skip dulu ini, nanti kita langsung lihat ke bawah bagaimana kitabnya. Nah, ini adalah naskah yang dipegang oleh Mustafa Al-Dhami ketika mentahqiq mentahqiq ke Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana beliau ini baca yang kayak gini-gini nih, kayak jadi zaman dulu itu kan sambil mungkin keterbatasan kertas dan sebagainya. Jadi kalau nulis ya kayak gitu, mepet-mepet gitu kan. Terus kemudian nggak ada tanda bacanya, titiknya selesainya di mana, titiknya di mana nggak tahu, mulainya dari mana nggak tahu. Pokoknya lurus aja kayak gitu. Nah ini baru betul kelihatan nih, bab dikru apa nih? Dikru nggak bisa kelihatan, saya kecil. Ini bab lagi dikru fadlu. Ya pokoknya seperti inilah, jadi manuskripnya itu seperti ini, kemudian ditulis ulang sama Mustafa Al-Dhami, dicek bener nggak tulisannya, kemudian berhentinya di mana, dan ini bab-babnya apa aja gitu. Jadi itu adalah kerjaan yang muhakkik ya. Ya belum tentu juga nuskhanya bagus kayak gini, ini tulisannya masih kebaca, saya masih kalau agak jelas sedikit masih kebaca lah ya. Ada juga yang tulisannya tuh jelek dan kertasnya tuh udah bolong-bolong di pinggirnya kayak gitu, nanti itu agak repot membacanya. Nanti semester depan kalau nggak salah nanti ada tahqiq itu, teman-teman bisa belajar. Ini mulainya kita berwudu. Jadi kenapa
ikutnya kok kayak Sunan gitu. Tadi juga dijelaskan ya sama Yulia bahwa memang yang masyhur pada masa itu ya Sunan. Terus kita lihat kalau mau lihat sebenarnya beliau ini Ibnu Huzaimah ini 223 lahirnya. Beliau masih lebih muda daripada daripada Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Baca, Ashabus Sunan itu udah lebih duluan dari beliau gitu kan. Jadi wajar kalau mengikuti orang-orang yang menulis Sunan sebelumnya. Nah, ini adalah hadis yang pertama, langsung wudhu. Menyebutkan al-khabar at-tabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna itmamul wudhu minal Islam. Jadi menyebutkan khabar atau hadis. Khabar itu hadis ya, yang sabit, yang bersambung dari Nabi bahwa menyempurnakan wudhu itu adalah bagian dari Islam. Di hadis dari Abu Yakub Yusuf bin Wadi dan seterusnya. Ini adalah hadisnya. Pindah lagi babnya, meskipun hadisnya cuma satu, babnya pindah. Gitu. Menyebutkan fadilah wudhu yakunu ba'dahu sholatun maktubah. Jadi wudhu yang setelah itu diikuti dengan sholat, nah itu gimana fadilahnya. Nah, jadi namanya adalah Mukhtasar minal Musnad as-Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqlil adli minal adli mawsulan ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi qat'in fi asna'il isnadi wala jarhin fi naqlil barikuruha bimasyiatillah. Ini semua adalah terkait mengenai Sahih Ibnu Hibban. Oke, Sahih Ibnu Huzaimah. Sekarang kita ke Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban siapa yang mentahqiq? Ahmad Muhammad Syakir. Jadi ketika Ahmad Syakir ini mentahqiq kitab ini Sahih Ibnu Huzaimah itu belum ditahqiq. Jadi duluan Ibnu Hibban daripada Ibnu Huzaimah tahqiqnya. Jadi belum ketemu gitu waktu itu. Beliau cerita pas mentahqiq, ada di mukadimahnya tadi ditulis bahwa belum ada gitu, belum ketemu nushahnya. Al-Musnad as-Sahih al-Taqasim wal Anwa min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha wala thubuti jarhin fi naqliha. Panjang ya. Nah, ini kan kemarin ada pertanyaan hadis musnad kan. Hadis musnad itu istilah awal ya, istilah awal yang dipakai. Makanya ada namanya hadis musnad itu berarti hadis yang bersambung pada Rasulullah itu istilah yang awal dipakai. Kalau sekarang kan dipakainya yang kumpulan dari orang tertentu. Nah, ini mukadimah yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kan beliau bilang sendiri Ibnu Huzaimah itu belum melihat teksnya, belum melihat maksudnya. Jadi nah, Ibnu Hibban ini punya murid banyak, salah satunya adalah Hakim Naisaburi, kemudian At-Tabarani yang punya Mu'jam itu beliau muridnya Ibnu Hibban. Jadi Sahih Ibnu Hibban itu nama yang dipakai atau yang dipilih oleh muhaqqiqnya. Karena namanya yang sendiri adalah At-Taqasim wal Anwa ya. Karena beliau ketika mentahqiq itu menemukan nama ini. Juz pertama dari Musnad as-Sahih al-Taqasim wal Anwa. Makanya namanya At-Taqasim wal Anwa tadi itu. Kemudian
Nah, Alauddin Al-Farisi Al-Balbani itu tadi yang ini ya menertibkan atau memberikan apa bab-bab tersendiri terkait kitab ini. Jadi sebenarnya ini ada dua, ada kitab ini dirapihkan oleh siapa Alauddin Al-Farisi Amir Alauddin Al-Farisi tadi itu, kemudian dicetak lagi dengan rapi, ada titiknya, ada komanya dan sebagainya oleh Ahmad Muhammad Syakir. Nah, ini terkait terkait pendapat para ulama mengenai kitab ini. Jadi ada yang bilang mentarjih atau mendahulukan kitabnya Hakim di atas Ibnu Hibban, tapi kemudian nggak ada di counter atau pendapat atau menurut Hakim Hafidz Al-Iraqi nggak seperti itu. Jadi Sahih Ibnu Hibban itu lebih bagus karena beliau syaratnya jelas seperti itu. Dan Hakim itu bahkan lebih banyak tasahul daripada Ibnu Hibban. Jadi memang para ulama banyak pendapat macam-macam gitu kan. Ini lebih baik dari ini. Satu lagi bilang, ya enggak, yang ini yang lebih baik ya. Semuanya punya alasan masing-masing. Jadi kita terima. Ya kan? Karena mereka yang lebih banyak membaca, lebih banyak meneliti hadis ya, mereka lebih tahu gitu kan. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama terlebih dahulu terkait kedudukan Sahih Ibnu Hibban ini. Kemudian, jadi penjelasannya banyak, panjang. Nah, sebenarnya kitabnya yang asli, yang Ibnu Hibban tulis sendiri itu urutannya itu nggak seperti yang biasa ditemui terkait penulisan hadis pada zaman tersebut ya. Jadi kalau misalnya Sahih Ibnu Huzaimah kan tulisannya ikut sunan, terus ada sunan, ada muwatta ya campur dengan fikih, terus kemudian Sahih, banyak babnya macam-macam. Kalau ini tuh bentuknya itu ada 5 aksam, 5 qism, kemudian di dalamnya itu ada 400 nau. Jadi kita lihat nau-naunya apa aja, disebutkan juga di sini nanti sebelum masuk kitabnya. Nah, Amir Alauddin Al-Balbani itu nggak beliau cuma ngasih daftar, ngerapihin aja, ngerapihin dan memberikan daftar isi gitu aja sih, nggak mengubah apapun. Tapi itu memang bagus jadinya memudahkan orang-orang yang datang sebelumnya itu tahu ini maksudnya apa gitu kan. Jadi namanya Al-Ihsan. Jadi beliau Amir Alauddin ini membuat Al-Ihsan yang di dalamnya itu ada kitabnya Ibnu Hibban yang sudah diterapikan sama beliau. Jadi kalau misalnya hadis yang ada sebuah hadis terus ada tulisannya di bawahnya 11, misalnya nomor 11 gitu ya. Ini contoh ini ya. Misalnya ada hadis dari nau 11. Ini dari kisem yang mana? Kalau misalnya dari kisem yang kedua berarti di bawahnya ada garisnya. Kalau dari kisem ketiga garisnya di atas. Kalau kisem keempat garisnya atas bawah. Kalau kisem kelima garisnya 2 di atas. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa lihat di bawah itu ada prakteknya ditulis di sini juga. Oke. Nah, kitab-kitab yang ditulis terkait Sahih Ibnu Hibban itu ada orang yang buat mukhtasornya. Ibnu Mulaqan bikin mukhtasar Ibnu Hibban, terus juga ada yang menulis zawaidnya Ibnu Hibban, namanya Mawaridud Dham'an fi Zawaid Sahih Ibnu Hibban. Nah, ditulis oleh Hafidz Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami Al-Masri Asy-Syafi'i. Di Hafidz Al-Haythami itu namanya Mawaridud Dham'an.
Nah, kedua-dua kitab ini Mukhtasar dan Zawaidnya kita nggak pernah lihat, belum ketemu lah, pokoknya ya imma hilang atau masih ada di maktut mana nggak ketemu kan. Jadi sampai sekarang itu kan banyak sekali kitab-kitab yang masih berupa maktutat yang belum dilihat gitu isinya apa gitu. Saya ada di maktabah mana, eh, belum dicek gitu loh isinya. Jadi para muhakkikin ini berat tugasnya karena mereka harus ngecek ini kitab apa isinya. Kadang-kadang kitab itu sebuah naskah itu nggak ada tulisannya di depannya itu ini kitab apa, nggak ada tulisannya siapa yang nulis. Pokoknya langsung aja mulai langsung isinya apa gitu kan. Nah ini susah. Ini sebenarnya kitabnya siapa gitu kan. Harus ngecek dulu di perpustakaan lain ada nggak naskah seperti ini, ada nggak naskah seperti ini dan sebagainya. Jadi yang sampai di Ahmad Muhammad Syakir itu adalah sebagian dari juz pertama. Kemudian dari mana nih? Dari maktabah mana? Di Darul Kitub Al-Masriyah. Kemudian yang kedua, juz kedua dari nushah yang lain. Dari Maktabah Ahmad ketiga di Astana. Astana itu di mana? Istanbul ya. Dan seterusnya ya, kita langsung aja bawah. Oke, sifatun nushah. Ihsan. Jadi nushah ihsan itu adalah nushah milik ini Amir Alauddin tadi itu. Beliau juga membuat biografinya juga disebutkan di awal sini. Kita langsung aja. Nah, ini adalah Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibnu Hibban Amir Alauddin Al-Farisi. Ini rumus-rumus yang dipakai ya. Kalau disebutkan huruf mim berarti itu dari manuskrip nomor 1. Kalau ain itu dari naskah nomor 2 dan 3, juz 2 dan 3 yang ditulis oleh Ahmad bin Yahya bin Asakir, anaknya bin Asakir. Naskah tua ini karena 739 ditulisnya. Naskah ketiga tulisannya Ibnul Jauzi tahun 601. Ini juga lebih dahulu lagi. Oke. Ini mukaddimahnya ini Alauddin. Jadi apa yang dia lakukan, dia menyebutkan tarjamahnya atau biografinya, kemudian pasal kedua itu menulis khutbahnya atau khutbahnya mukaddimahnya lah yang ditulis oleh Ibnu Hibban. Kemudian pasal ketiga menyebutkan apa yang dirapikan dari kitab tadi itu, kitab Ibnu Hibban. Nah, ini adalah biografi. Jadi Ahmad Syakir nulis biografinya, di Ihsan juga ditulis biografinya. Jadi double di kitab ini tuh ada double biografi. Kedua ini isinya adalah mukaddimahnya Ibnu Hibban sendiri. Nah, kan kita lihat di bawah sini ada di naskah mim seperti ini, di naskah mim begini gitu kan. Ini adalah keterangan terkait tahqiqannya itu. Misalnya ada perbedaan antara dua naskah, nah harus ditulis di bawah situ. Oke, sekarang ini adalah kismul awal dari Aqsamus Sunan, yaitu ini ada berapa nauk? Nauknya banyak. Ada nauknya, nauk tsani, nauk tsalis, nauk rabi. Banyak pokoknya nauknya. Nah, sampai berapa ini? Ini nanti bisa dilihat sendiri ya.
Jadi dia menyebutkan nau-naunya. Kemudian Kism Sani, Sunan itu adalah isinya nawahi. Tadi kan pertama isinya adalah awamir ya, perintah. Kalau sekarang itu adalah larangan. Naul awal, naul sani, sebutkan semua naunya. Musalis juga sama. Sebutkan semua naunya. Oke. Kita langsung ke kitabnya aja ya. Kita cek di listnya kitabnya itu ada di mana. Biar nggak lama. Nah ini. Nah kalau teman-teman baca tadi itu ada kenapa Imam Ibnu Hibban itu membagi kitabnya itu ada kisem, ada nau dan sebagainya, itu ada di sini halaman 109. Kemudian syarat-syarat jadi hadis apa aja yang diterima oleh Ibnu Hibban itu syaratnya itu apa aja, orang-orangnya itu harus ketika menerima hadis itu ikut syarat Ibnu Hibban dalam jadi ketika misalnya beliau menemukan sebuah hadis yang nggak sesuai dengan syarat ini, ya ibaratnya nggak dimasukkan ke dalam kitab ini gitu ya. Kemudian oke, kita langsung aja. Oke, jadi ini permulaan kitabnya. Dzikrun al-ikhbar amma yajibu 'alal mar'i min ibtida'il hamdulillah fi awwali kalamihi inda bughyati maqasidihi. Jadi seorang itu ketika ingin memulai sesuatu harus membaca pujian bagi Allah gitu kan. Akhbarana Husain bin Abdullah al-Qattan, hadatsana Hisham ibnu Ammar, qala hadatsana Abdul Humaid ibnu Abdul Ishrin, dan seterusnya. Nah ini berarti ada ini 66, garisnya atas berarti kisem 2 ya. Ini ada di sini ditulisannya seperti ini. Nah, 1. Jadi penulisan 1 ini itu adalah dari Amir Al-Balban. Jadi bukan dari Ibnu Hibban. Kalau yang nomor 2 ini adalah unwan dari Ibnu Hibban. Jadi dijelaskan di situ yang mana dari Ibnu Hibban dan yang mana dari Amir Al-Balban. Jadi penjelasannya di sini semua ada. Jadi kalau ain berarti nushah siapa dan sebagainya ya. Kalau Ibnu Jauzi itu shin, kalau ain itu Ibnu Asakir. Hadisnya yang kedua menyebutkan al-amr. Nah, ini hadisnya cuma 1. Sama nggak tahu ini kitab dari punya siapa, ada tulisannya doif di sini. Jadi mungkin ini statusnya doif. Tapi kita nggak tahu, kita lihat lagi nanti. Nggak disebutkan di bawah sini. Oke, kayak gini ya. Sekarang saya balikin lagi ke teman-teman. Kayaknya waktunya udah kelewatan. Saya kembalikan lagi ke teman-teman makalah. Silakan. Yuli dan siapa? Iya, Bu. Ditutup aja, Bu. Adik. Ditutup boleh, atau masih ada yang mau tanyakan juga boleh. Silakan. Iya, teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya Ibu, tidak ada. Ya Kak, izin bertanya ya. Kan tadi kan kayak manuskrip kayak gitu kan udah kayak hilang kayak gitu. Tapi
sekarang itu ada nggak sih Bu apa upaya tetap nyari manuskripnya yang udah lama gitu? Kan kalau misalnya di arkeologi gitu kan ada yang gali-gali tanah buat nyari-nyari kayak gitu. Terus kalau di bidang kayak gini keilmuan ada yang nyariin manuskrip yang dulunya gitu atau enggak? Atau udah enggak ada gitu Bu? Berdasarkan riwayat-riwayat buku yang udah ada aja atau gimana Bu gitu? Masih ada usaha-usaha untuk mencari manuskrip. Jadi kan mungkin masih tertimbun ya, atau dia ini milik apa namanya, makanya sekarang itu ada yang namanya digitalisasi manuskrip. Jadi gimana caranya manuskrip yang ada di perpus, banyaknya sih perpus pribadi ya, misalnya keluarga ulama siapa gitu ya, dia punya apa, library, punya perpustakaan sendiri, kemudian menyimpan manuskrip yang ini yang langka gitu kan. Nah kita pengennya itu manuskrip ini supaya kan biasanya kan sudah rusak-rusak, sudah sobek-sobek gitu kan, dimakan rayap atau kena apa segala macam itu. Nah, nanti disimpan di database-nya. Nanti orang-orang bisa mengakses. Nah, sehingga ketika jadi para pelajar tuh bisa bisa membaca ulang, oh ini ternyata ada manuskrip baru. Kadang-kadang gini, kitab sudah dijadikan kitab nih, sudah ditahqiq nih. Sudah ditahqiq, sudah jadi, sudah dicetak ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ketemu manuskrip yang sama untuk kitab yang sama, tapi dia lebih tua gitu. Jadi kalau misalnya nih kitab Ibnu Hibban yang punya yang ditahqiq oleh Muhammad Ibnu Azami kan cuma satu nih, tunggal naskah tunggal ya yang ada di Istanbul. Misalnya itu udah nyampe ke kita kan, tiba-tiba nanti di mana gitu, di daerah mana lagi, orang cari dan akhirnya ketemu, oh ini ada lagi nih Nusayb Ibnu Huzaimah, ditulis oleh muridnya langsung. Nah kan berarti harus dimuqaronah lagi, diperbandingkan lagi dengan yang ada sekarang. Jadi itu memang kerjaannya muhaqqiq itu seperti itu. Jadi mereka tuh harus ngumpulin banyak nuskha dulu sebelum mereka menulis kitab. Oke, itu ya. Jadi dan masih banyak manuskrip yang belum ditahqiq, masih kayak tulisan tangan itu. Jadi teman-teman banyak kesempatan untuk kita bisa mengeluarkan teks-teks yang nggak kebaca itu untuk bisa ditulis ulang dan akhirnya ilmunya kita bisa manfaatkan gitu. Oke. Sudah ya, cukup ya kayaknya. Iya Ibu, Ini waktunya. sudah siang, kasihan. Mau istirahat. Mau ada Quran juga kan hari ini sebenarnya. Iya Ibu. Iya, Ibu. Oke, ya udah saya tutup aja ya. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman pemakala, juga teman-teman yang lainnya yang sudah aktif berdiskusi dan mengikuti perkuliahan kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Ya, sama-sama. Izin Lagi nanti ya. Iya Ibu, baik.